gue sudah secara alam gitu ya. Temen gue udah makin dikit nih. Pasti. Itu paling cuma 5. Kalau lu orangnya nggak asik bro. Apa? Lu orangnya nggak asik. Tadi yang kata Babe, alam tuh berbicara. Makanya circle lu sekarang kecil kan? Oke, anggaplah gue 5 sampai 6. Lu berapa? Apa nih? Circle sekarang. Gue punya circle. Square. Gue, tapi gue belum lepasin yang gang sana, geng gang. Misalnya si Babe. Gue ngobrol sama Babe aja. Orang-orang asik tapi Nah, kalau si orang itu nyamperin sebelah lu, ya mau nggak mau. Ngapain? Enggak, karena gue berpikir bahwa Berbuat baik. semua orang itu baik sih sebetulnya. Ada sisi baiknya. Yang tadi pas latihan nggak diceritain. Enggak, kan gue nunggu lu nanya apa antara orang baik itu apa sih baik gitu kan lu lupa mas skrip. Nggak ada hubungannya baik sama enggak, lu nggak usah utang-utang lagi lah. kan masih gini. Ingin ngomong nih, Iya. Anu. ya kan gini. Ada 10 juta nggak, Be? Oh iya. Iya, kayak gitu. Ini nih, mulai nih. Ya dianya begini kan, gue jawabnya harus begini juga. Jadi begini. Dia nungguin kan. Gini gimana Pak? Ya begini aja. Semua dibahas di sini. Podcast pilihan Anda. Satu lagi nih adalah teman masa kecil. Lu kan bukan asli sini, lu bukan asli sini, punya daerah masing-masing. Teman waktu kecil atau SMA kuliah lah. Lu tanya dong dia. Hah? Lu tanya, kan dia nanya mulu. Lu? Apaan? Lu tahun kemarin pernah diajak bukber nggak sama teman-teman kecil lu? Teman-teman kecil. Ada sini. Berarti lu paling gede ya? Iya, Teman-teman lu kecil. kecil. Gini. Lu pernah diajak nggak? Mau. Selalu gua. Hah? Selalu. Kadang-kadang gua yang koordinir malah. Oh gitu. Oh, lu minta ini mental IO, Mental panitia. panitia. Itu kalau udah ngumpul kayak gitu tuh apa obrolannya tuh? Ngomongin apa, Pit? Lebih ke kalau udah jarang ketemu banget gitu ya, Mhm. komunikasi biasanya ya lu setahun ini ngapain aja gitu. Oh, iya. Jadi kan ada historical pasti di mana dia kayak yang Kan gini ya, Matt. Lu kan ketemu teman-teman lama nih. Kan lu pasti inget sifat-sifat mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nih 1-2 orang yang wah ini nih dulu nih apa namanya? Ketemu sama teman lu ini nih suka ngobrolnya kayak gini, ini lu nggak suka gitu. Terus abis itu kan kemudian ini tereduksi karena waktu gitu ya. Bahasa gue keren banget. apa tadi? Tereduksi karena waktu. Reduksi itu Ke nggak sukaan lu berkurang gitu karena waktu ya, waktu berlalu. Terus lu ketemu gitu, lu inget gitu ya. Nah, gue pengen nanya nih, kan dulu ada teman-teman SMA yang lu nggak suka nih, apa namanya, ketemu dia, berteman sama dia gitu. Tapi kan sekarang udah sama-sama tua gitu ya. Gue pengen nanya, sebetulnya orang ya, tipe orang yang kalau dia cerita lu nggak suka itu kayak gimana? Dia misalnya cerita apa gitu, lu nggak suka orang yang model begini gitu. Yang kayak gimana? kalau gue termasuk orang yang pemerhati ya. Oh, pemerhati. Termasuk orang yang pemerhati. Oh, pengamat. Pengamat. Lingkungan Jadi ketika- hidup juga, lingkungan Iya. hidup, perempuan, apapun, masyarakat prasejahtera. apapun. Iya. Kadang-kadang kayak visi misi pegadaian juga gue perhatiin itu nih apaan ya. Visi misi pegadaian itu apa aja gue bacain. Oh iya. Kenapa lu pilih pegadaian ya? Gak apa yang pikiran gue. Kan gak ada dia. Dia pasti ada rencana nih. Lagi merencanakan sesuatu gitu. Terus. Kalau gue biasanya ketika gue tahu ketika topik dia pasti akan ke arah sana gitu ya. Gue pasti akan gue belokin. Jadi gue yang membuat alur si cerita itu. Ketika baru ketemu udah lama enggak gitu ya. Pas ngobrol gue pasti akan langsung ngejar terus gitu. Dan misalkan ada fase di hidup dia yang dari belum punya rumah sekarang punya rumah. Gue pasti akan kejar di situ terus. Gue akan boleh di situ terus. Lu nggak mau digiring-giring ke masalah apa gitu ya? Ya maksud gua gini, kadang-kadang kan ada juga kita nggak suka pada saat kita ketemu teman yang suka cerita akunya gede gitu, akunya gitu. Gua kemarin ini gua dapat project ini, atau dia bercerita bahwa gua kemarin ketemu si A loh, si A ini orang besar gitu ya. Itu gue kenal gini-gini, itu gue deket sama istrinya juga gitu, kadang gini segala macam. Itu gue paling gak suka.
akhirnya keluar juga kan. Tadi pas tanya nggak keluar, keluar di sekarang. Iya nggak? Tapi sebetulnya dia baik sih. Dia orang baik dia. Gue percaya. Iya. Tapi lu gak suka. Ceritanya. Oh ceritanya ya. Kalau secara pribadi suka. Gue juga sama kayak gitu. Oh, ya? Kalau dia keakuannya gede banget, gue kadang-kadang Akuan males. dan merasa dia mengenal banyak orang besar gitu. Betul. Atau misalkan gini, Saya nggak mau gini. Gitu deh, gitu. Gitu-gitu aja. misalkan Gitu. gue menceritakan sesuatu kayak, gue kemarin habis ke Bali, gitu ya 3 hari, gitu kan. Kenal nih kayak gue nih. Kenal nih kayaknya gue. Ya, bisa. Oh beda ya, beda orang. Oke. Gue harus balikin kemana aja, kesini. Nah, keakuannya itu muncul dari lawan bicara gue ketika, lu ke Bali kemarin, lu nggak kesini ya? Iya. Tempatnya bagus banget tuh. Iya bagus. Lu ke situ. Gue udah 7 kali tuh ke situ. Mas gue responnya jangan gitu dong, kan gue cuma cerita, Iya, lu iya. usah menceritakan lu lebih gimana nggak usah. Iya, Iya. benar. Ya kan, ya udah lu ikut. Rese sih emang orang kayak gitu. Iya. Nyebelin, Iya kan? nyebelin banget, parah. Kita basmi aja apa gimana ya? Nggak usah. Nggak usah. Biarkan orang, karena pada dasarnya Biar mereka juga alam yang baik, berbasmi. ya. Ya. Mereka juga baik sih. Baik. Iya, gue juga kesel tuh kayak gitu. Kesel ya? Kesel. Parah. Jadi itu makanya kenapa kadang jujur sih, gue bukan berarti sombong. Tumben. Jujur. Dia nggak pernah jujur loh selama ini. Ngopeni, ngapusi, sorry. Nah, Jadi dia jujur beneran ya? jujur beneran. Iya. Gimana? Gue jarang ikutan reuni, mau kuliah, sekolah. Itu tuh jarang karena ya balik lagi. Jadi kadang ternyata teman-teman lama gue tuh kayak gitu, akunya gede gitu. Kayak gue tuh kadang gue kan nggak suka kayak gitu ya. Maksudnya ya dia, lu punya apapun ya udah apa adanya, tampil apa adanya. Kadang kan kalau reuni tuh, wah mau reuni nih. Jadi diada-adain padahal belum tentu itu punya dia semua ya mungkin. Nah itu yang bikin gue agak nggak suka kalau reuni jadi ajang buat pamer gitu. Makanya gue lebih milih, gue nggak masuk sana deh gitu. Jadi diajakin, aduh sorry nih gitu. Bukan berarti gue sombong gitu. Gue biasa aja. Cuman karena gue tidak siap untuk melihat orang-orang yang mengada-ngadakan atau membuat dirinya tidak sebagai dirinya sendiri gitu. Iya. Diada-adain gitu. Jadi pentereng lah jadi tampilannya di kayak gitu, udah nggak kayak gitu orang. Jadi gue males daripada gue dosa ngomongin orang. Tapi kalau misalkan ada temen lo yang memang berubah bisnisnya beneran gitu ya, kan ada orang yang sekali pamer-pamerin dalam artian ketika dia datang ke acara tersebut dia memang serbawah gitu. Tapi kalau ternyata pas pertemuan itu memang dia udah sukses banget gitu ya, misalkan gitu, dia tiba-tiba bawanya Alphard pakai supir. Dia memang taraf hidupnya udah seperti itu. Iya, tapi kan nggak semua bos. Kalau yang beneran kayak gitu kita tahu nggak jadi masalah. Tapi yang di reuni kan nggak 1-2 orang bos, pasti banyak. Reuni. Maksudnya gimana? Dia datang udah pakai Alphard nih. Ya, emang dia sekarang Alphard taraf itu hidup mewah ya? Enggak sih. Enggak juga ya. Itu terus. Masih masa satu level sama ini Grand Max. Dia datang ya kan. Tapi kan kalau dia nggak ngomong tentang akunya kan sebetulnya nggak apa-apa. Oh ya betul, tapi kan terkadang orang-orang pasti saat kayak gitu dia nggak ingin menunjukkan keakuannya. Tapi memang levelnya udah di situ, kita kan mikirnya kayak. Tapi biasanya kalau levelnya udah di situ, itu dia kayaknya nggak ada pengen nunjukin sih, karena nggak usah ditunjukin juga orang udah tahu. Ini yang justru orang-orang yang nggak di sana tapi dia seolah-olah di sana. Ada sih 1-2 orang tapi nggak banyak yang udah jadi pos besar di perusahaan besar tapi akunya masih tinggi itu pasti ada. Itu lu ya? Lu kayak gitu? Enggak dong. Kan ada hati. Berarti ada juga loh misalnya lo yang udah keakuannya gede, dia menunjukkan memang taraf hidupnya seperti itu, dia makin nunjukin ada juga dong. Taraf hidup sih jarang ya, karena orang-orang yang udah banyak duit sih biasanya jadi backfire kalau dia itu. Biasanya tuh orang udah gede ya kan, terus ya udah oke lah bos. Tapi dia masih berusaha menunjukkan bahwa gua tuh memang cocok di sini gitu kan, segala macam gitu. Rumit ya berarti ya. Rumit. Si tongkrongan ini rumit ya. Tapi memang tongkrong itu seru. Jadi tadi apa aja, Met? Kita simpulkan yang terkait tongkrongan tadi, ada tongkrongan lu karir, circle sama reuni. Isinya rumit semua ternyata. Lo ketiga sekarang itu ya karir, circle, reuni. Sebelumnya reprosical, Kirain reciprocal, ngulang lagi. tactical, clerical, technical. Sebenarnya ada satu lagi yang mau membahas. Mau membahas itu atau enggak? Apa tuh? Tongkrongan juga. Next episode kayaknya. Apa nih? Mau di-spill? Cluenya dulu. Spill dikit. Kalau tadi kan masanya gua, masanya Momon, sama masanya lo, Ben. Ya kan? Kita bisa nggak kalau misalkan kita tidak ada di situasi itu,
anggaplah kita berpikir kalau tongkrongan di tahun 1930 Diponegoro. 40 siapa ya? Nggak tahu gua. Kita coba lihat siapa yang nongkrong di tahun 1940 ya. Masa perjuangan, pra kemerdekaan. Nah. Itu Bung Hatta. Muhammad Yamin ya, Bung Hatta ya. Kenapa? Nah, di saat itu gimana? Ngapaannya? Oke, polemik yang tadi kita bicarakan itu ada juga di masa tersebut gitu. Kan ini kan kita berandai-andai ya, karena kita nggak ada di masa itu. Ada nggak? Anggaplah contoh misalkan gitu ya, tokoh kemerdekaan justru yang tadi kita omong keakuannya tinggi. Ada Tapi kali. pada nggak suka. Ya kita nggak tahu, tapi itu tidak tercatat di dalam sejarah, buku sejarah itu nggak ada gitu. Iya. Meskipun orangnya oligarki atau otoriter, tapi kan semua orang ya tahu dia adalah si akunya itu kan memang sebagai siapa lah di sana, pasti semua bakal, apalagi zaman penjian ya, orang takut daripada gue diculik, selesai kan. Nongkrong aja kayak gini mungkin dikit-dikit, wah Belanda nyerang bubar gitu. Nggak bisa dulu, makanya dulu alasan kenapa nggak bisa bikin podcast, nggak tenang suasananya. Ini aja kan udah banyak pengunjung nggak tenang. Itu yang kemerdekaan. Iya. Kalau zaman Majapahit coba. Nah, Coba. bro. Belum ada company. Oh iya, belum ada tapi telepon. mereka perang sendiri. Iya. Iya. Lu nongkrong bawa kuda. Manggilnya apa manggilnya? Kisanak. Kisanak. Ya? Kisanak. Ki. Ya kan brother. Bro. Ki. Nah, itu Kisanak, Bos. Kis. Rensan. San. San. Nah, tadi lo ngomong di zaman Majapahit gitu. Nah, mereka untuk nongkrong gimana? Untuk ngumpul gimana? Untuk ngumpul. 3-5 orang deh. Ngumpul itu kan janjian. Janjian. Jadi semua harus tahu. Harus tahu. Kita harus punya kurir. Ada petugas kurir deh zaman dulu Kirim itu. surat ya. Pakai Iya. kuda, Bro. Biasanya tuh dia nggak pakai baju. Terus Sampai- ada gelangnya di sini, nggak di sini. Oh, Gelangnya iya, di sini sini. 2 gitu kan. Terus bawa gulungan. Gulungan daun lontar apa kulit gitu ya. Ah. Hah? Ya gitu, terus bawa kuda cari ke tempat orang-orang yang di-invite. Gitu. Jadi lo mau ngundang kita berdua nih. Ya, gua suruhan kurir nih. Lo kurir Pakai kuda. dia dulu nih. Iya. Jauh lagi tempat gua. Iya. Paling jauh Harus misalnya. Jauh. direncanakan 2 tahun sebelumnya. Terus begitu sampai tuh dibuka sampai sana kan. Gini kan bukanya. Kalau udah ahli begini, Iya. tapi kalau belum ahli kan dia pelan-pelan gini. Set. Nah, buka. Kami menyampaikan pesan dari Baginda siapa lah Iya, gitu iya. ya. Bahwa Baginda Temen mengajak. doang, kenapa Baginda sih? Oh, teman. Ya kan kurir kita yang nongkrong kan kita sama teman-teman. Kita suruhan kurir itu kan kurirnya anak buah kita. Oh, Baginda. Dia membacakan. Kurir yang kebacain berarti? Iya, kurirnya ngebacain. Oh. Baginda Mamet mengajak Baginda Momon dan Baginda Bape untuk ngajak Berkumpul. nih. Kapan? Ini dia baru jawab, baiklah kapan? Dia Ini maksud gua. iya. Lo ngajak nongkrong hari Sabtu nih. Iya. Kurir lo ke Enggak, tempat Momon. anjing. Iya. Ya kan? Nah, Bawa pesan. gue pesan. Nah, Sampai sana 2 minggu dong, nyampe sana, ya kan? 2 minggu dia bacain, ngajak nih, mau nggak? Terus ya, Gua males. Gua males. Mamon Sorry, jawab, ada acara keluarga, Bro. iya. Coba di arrange lagi dong, kapan gitu. Pesannya Momon dibawa sama kurir balik lagi. Kapan ya enaknya? Coba nanya Mamet dulu. Kurir ke Mamet 2 minggu lagi gitu. Gitu. Enggak, ujung-ujungnya gini. Ujung-ujungnya kata kurir, Habis ikut aja gue bonceng ya. Lu ketemuan aja ya langsung. itu prosedurnya cuman gitu. Oke. Ribet juga ya zaman dulu ya. Ribet, makanya nggak usah Ribet. podcastan Iya, lah. Iya. Tapi seru sih. Iya. Ya ini kan Jadi ini banyak. tadi siapa nih? Wah. Udah selesai nih. Itu di sebelah sana. Udah selesai. Lagi, Iya. balik lagi. Anjir. Iya, udah lapar, Met. Udah nih. Udah lapar kayak. Kita simpulkan dulu apa sih yang harus dipilih oleh Anda ini. Tadi Oke. Jadi Lu nyimpulin, gua nunggu makanan aja. Iya, lapar banget anjir. Bang, mie bang. Tadi udah pesan gua. Ini dia. Terima kasih bang. Ya, Mantap, udah mantap, kering. mantap. Udah kering ini ya. Thank you. Udah menggumpal nih. Makasih ya bang. Lah kan lu yang dagang. Ini warung lain. Gua jual kopi. Oh iya, nggak jual mie ya. Oke, kita mau makan dulu. Kita nanti Yes. lanjut di episode selanjutnya. Jadi sebenarnya poin dari podcast kita adalah yang tadi kita obrolin semuanya gitu ya. Di episode pertama tentang tongkrongan itu nggak ada yang salah. Semuanya itu benar atau benar banget Yes. gitu. Jadi
apa namanya, nanti kita akan ada sosial media juga gitu ya, sama kayak akun-akun. Bang boleh makan di sini, Bang? Boleh makan di sini? Boleh. Boleh lah. Boleh kan udah beli tadi. Abangnya nungguin mau pulang. Sama kayak akun-akun sosmed yang lain. Jangan lupa di like, di komen, Subscribe. di Subscribe. gitu. Balik lagi di episode selanjutnya di Ya. podcast pilihan Anda bareng gua Mamet, Momon sama Babe. Sampai ketemu lagi. Ciao. Ciao, bye-bye. Pemirsa Mimir. Semua dibahas di sini. Podcast pilihan Anda.